Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, yang artinya pendidik sebagai tauladan, di tengah sebagai penyemangat, dan di akhir sebagai pendorong. Itulah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya adalah Rina Srinawati. Saya adalah calon guru penggerak 6 dari Kabupaten Subang, Unit Kerja SMPN Negeri 2 Jalan Cagak. Izinkan saya memaparkan pemaparan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam demonstrasi kontekstual modul 1.1A6. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Beliau adalah orang yang berjasa dalam perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi dasar pendidikan. Pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak aktif dalam membangun pengetahuannya. Saat membangun pengetahuannya, diperlukan rasa aman, nyaman, kemudian berharga, dicintai, dipahami, karena perasaan itu dapat mendorong motivasi anak untuk belajar. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidik berkewajiban untuk menuntun kodrat anak. Kodrat anak terdiri dari menjadi dua. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman, yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan lingkungan dari anak itu berasal. Setiap daerah mempunyai sifat dasar karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, sebagai pendidik mempunyai kewajiban memahami karakter setiap anak agar dapat membuat strategi pembelajaran yang tepat. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, pendidik mengerti karakteristik anak merasa nyaman dan tidak merasa dibeda-bedakan berdasarkan karakternya. Mereka akan lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Mereka terbuka dengan berbagai teknologi yang berkembang saat ini, sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Tapi ingat, kita ini bangsa timur yang mempunyai budaya. Harus ditanamkan nilai-nilai sosial dan budaya di dalam pembelajaran. Jangan sampai kita keluar dari koridor sosial dan budaya. Yang ketiga adalah mengenai kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah wadah dari benih-benih kebudayaan. Pendidikan tidak lepas dari kebudayaan. Budaya lokal, kearifan budaya lokal, makna dari budaya lokal dimasukkan ke dalam unsur-unsur kependidikan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari budaya luar harus tetap disaring, tetap mengutamakan kearifan sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, irama dan isi yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang mengadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman saat mendidik. Mudah-mudahan dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan di negara kita lebih merdeka kembali dan siswa lebih merdeka dalam belajar. Selain merdeka dalam belajar, mereka juga lebih bebas berekspresi, bebas berinovasi, berkreasi tanpa harus dibatasi. Seperti halnya lagu yang akan saya bawakan, mudah-mudahan mewakili pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari lagu tersebut. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.